Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang di online service GBI Sola Gracia. Kita ada di minggu pertama di bulan Mei. Sesuai dengan himbauan yang telah disampaikan oleh staf gembala bidang liturgia, Bapak Ibu Saudara sekalian diharapkan telah mempersiapkan segala persiapan untuk perjamuan kudus. Dan berikut ini adalah jadwal ibadah kategorial gereja kita untuk minggu ini. Happy birthday untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan April. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah warta kita untuk minggu ini. Saya Pelder Israel, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan di rumah aja. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Shalom. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama kembali untuk ibadah secara online service. Dan kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami boleh melihat bagaimana Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami Bapa. Pagi hari ini Tuhan, di tengah kondisi bangsa dan kondisi dunia saat ini, kami tetap datang beribadah kepada Tuhan, membawa kehidupan kami, baik kami yang sendiri maupun juga bersama dengan keluarga kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hadirat Tuhan dinyatakan atas setiap rumah-rumah, atas setiap di tempat dimanapun kami menyaksikan dan mendengarkan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kau berkati setiap media apapun yang kami gunakan, peralatan apapun, terutama juga listrik Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang berkati, memperlancar semuanya sampai dengan ibadah ini selesai. Biarlah nama-Mu saja yang dipermuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji, bergirang dan bersuka cita dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita siapkan hati kita bersama-sama, kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kami datang Tuhan merendahkan diri Tuhan pada pagi hari ini, membawa kehidupan kami yang telah Kau pelihara Tuhan, yang telah Engkau perhatikan Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau akan memulihkan keadaan ini. Sama-sama kita katakan pujian ini, kami umat-Mu. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali
akan memulihkan kembali bangsa kami Tuhan. Kami hanya berharap kepada Tuhan yang akan memberikan segala sesuatu yang indah sesuai dengan rencana yang sudah Kau siapkan bagi kami Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, kami umat-Mu rendahkan diri. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah. Oleh anugerah-Mu pulihkanlah. Kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkanlah, dan pulihkan kembali negeri kami Tuhan. Pulihkan, Tuhan pulihkan. Haleluya. Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu Tuhan. Pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkanlah, dan pulihkan kembali negeri kami. Dimanapun kita berada saat ini, angkat tanganmu, katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami, oh kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami. Yesus, Kau pulihkan, kan pulihkan kembali negeri Kau, dan pulihkan, dan pulihkan kembali negeri, dan pulihkan, oh, dan pulihkan kembali negeri kami. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita puji Dia, kita tinggikan namanya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Kau pulihkan kami Tuhan. Oh,
meninggikan Engkau Tuhan Allahku, Rajaku. Kaulah penguasa atas hidupku, Kau yang menentukan setiap langkahku Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu Tuhan. Tiada yang sepertimu Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang kami andalkan, hanya kepadamu Tuhan. Hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Pagi ini Tuhan kami memuji-Mu Tuhan, membawa hidup kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Kita siapkan hati kita bersama-sama kembali. Katakan agung dan mulialah. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurnalah perbuatan tangan-Mu yang berkuasa atas surga dan seluruh bumi. Siapa yang dapat seperti Kau Tuhan? Agung dan mulialah Tuhanku. Maha besar perbuatan tangan-Mu. Aku datang dan bersujud dalam hadirat-Mu, memuja Engkau seumur hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah yang maha besar. Ku tinggikan Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ku sembah Kau, oh, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Yesus keselamatanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Roh yang kudus, kekuatan hidupku. Ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Oh, ajaib Tuhan, sungguh Engkau mulia. Haleluya, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus yang ajaib dan mulia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan kembali bergirang, bersuka cita bersama-sama memuji Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Hadirlah Tuhan dalam tengah-tengah peribadatan kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami hardik setiap kuasa setan iblis yang ingin merusakkan atau mengganggu peribadatan kami dimanapun kami berada pada pagi hari ini. Kami hardik kuasanya di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu Tuhan menyertai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, pagi hari ini kita mau bersemangat dan bersuka cita untuk memuji Tuhan kita. Haleluya, karena itu saya mengundang semuanya kita untuk bangkit berdiri dimanapun kita berada saat ini. Kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan bahwa Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Haleluya.
Kaulah kekuatan kami Tuhan, Kaulah batu karang kami, Kaulah benteng hidup kami Tuhan Yesus. Takkan pernah goyah keyakinan kami bahwa Engkaulah Allah kami. Katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya, oh haleluya, Yesus Kau kemenanganku. Kembali kita angkat pujian ini, katakan meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganmu, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Sama-sama katakan, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku, oh haleluya, kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan melalui persembahan kita. Kita persiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberi, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan bagaimana Tuhan senantiasa memelihara dan memperhatikan kehidupan kami. Bahkan di tengah kondisi dunia saat ini Tuhan, menghadapi wabah COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan Yesus yang memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha kami, bahkan setiap perekonomian dari jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang memberkati hari demi hari. Kami yakin kami akan melaluinya ini bersama-sama dengan penyertaan-Mu Tuhan. Biarlah kami memberi bukan untuk supaya diberkati, tapi kami memberi sebagai rasa ucapan syukur kami bagaimana Tuhan sudah memberkati kami terlebih dahulu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberikan yang terbaik bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kita satukan hati kita berikan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Katakan, Tuhan Kau ajaib heran. Ajaib heran,
ajaib perbuatan-Mu. Oh haleluya, mulia nama-Mu. Ku datang padamu sekarang, ku datang padamu sekarang, bersuka dalam pujian, bersyukur karena kasih setia-Mu. Oh haleluya, mulia nama-Mu. Curahkanlah sukacita bagi hati yang terluka, kekuatan dan penghiburan Kau berikan pada kami. Kami bersuka dalam pujian. Oh haleluya, mulia nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan, oh haleluya, mulia nama-Mu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kehidupan kita menjadi bait suci Tuhan Yesus pada pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami bait suci-Mu Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Biarlah kami menjadi bait suci-Mu Tuhan, menjadi mesbah doa-Mu untuk keselamatan bangsa kami. Terima kasih Yesus. Kembali kita angkat pujian ini bersama-sama. Katakan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan-Mu. Jadikan aku Tuhan
tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait sucimu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam Yesus Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa berada di sini, di hadapan hadirat Tuhan. Hamba bersama-sama seluruh jemaat-Mu, di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada, dengan suasana hati mereka dalam kesempatan ini. Tuhan, Kau melihat kami, curahkan kasih sayang-Mu yang besar, tolong kami, mampukan kami, mendengarkan firman-Mu dengan baik dan benar, sehingga kebenaran-Mu merintah di hati kami, berkuasa di hati kami, membawa hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapilah kami Tuhan, lawat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, Jemaat Sola Gracia dan semua saudara yang bisa menyaksikan beribadah bersama-sama dengan kami pada hari ini dalam ibadah GBI Sola Gracia dengan ibadah online service. Hari ini saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, membangun tempat kudus bagi Allah. Membangun tempat kudus bagi Allah. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama kita baca dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-25, ayat 1 sampai ayat 8. Keluaran pasal yang ke-25, ayat 1 sampai 8. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka memungut bagiku persembahan khusus. Dari setiap orang yang terdorong hatinya, haruslah kamu pungut persembahan khusus kepadaku. Inilah persembahan khusus yang harus kamu pungut dari mereka. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain girmizi, kain lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit lumba-lumba dan kayu penaga, minyak untuk lampu, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala yang ditunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ayat 8 dikatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Saudara, itu dari Keluaran pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-1 dan sampai ayat 8. Dan Imamat pasal 26, ayat 11 dan 12. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku.
Dua pembacaan ini dari kitab Perjanjian Lama, dan terutama apa yang kita baca dalam Keluaran 25 adalah pengaturan cara membangun kemah suci bagi Tuhan. Tentu pembangunan kemah suci di peraturan tata laksana Perjanjian Lama berbeda dengan kita sekarang. Tapi intinya yang mau Tuhan sampaikan dan khotbah ini sampaikan kepada kita adalah bagaimana perlunya, bagaimana pentingnya membangun satu tempat kudus bagi Allah supaya Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Seperti yang dikatakan tadi bahwa aku akan hadir, aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Hatiku tidak akan muak melihat kamu, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Kalau kita melihat di Perjanjian Baru di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 16b, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, menurut firman Allah ini, aku akan berdiam, aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Saudara perhatikan baik-baik. Lalu dilanjut dengan pasalnya yang ke-7 ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Membangun tempat kudus bagi Allah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagi jemaat Sola Gracia dari waktu ke waktu selalu saya tekankan menjadi sebuah moto bagi kita, bagaimana kita selalu berkata bahwa rumah menjadi seperti gereja dan gereja menjadi seperti rumah. Saya sebagai gembala sidang selalu berharap bahwa saudara semuanya tidak lagi merasa asing dengan ungkapan itu. Bahwa kita selalu berkata bagaimana rumah dengan gereja tidak jadi dibedakan, tidak membuat seolah-olah tidak ada hubungan dan lain hal sebagainya. Kita selalu tetapkan dari sejak semula bahwa bagaimana kita menjadikan rumah seperti gereja, gereja menjadi seperti rumah. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, sehingga tidak ada dikotomi di antara keduanya, antara rumah dan gereja. Ada yang hilang dari kebiasaan kita barangkali karena kita ibadah online, dan ini online yang ke-7 saudara. Ada yang hilang dari kebiasaan, dari tradisi kita, yakni persekutuan diri, seorang dengan yang lain tidak berjumpa, tidak berkumpul, tidak bersalaman, tidak berjabat tangan, tidak berangkulan. Itu saja mungkin yang hilang dari kita, tetapi dalam interaksi kita secara media kita masih bisa bersekutu. Memuji, menyembah Tuhan kita masih bisa memuji, kita masih bisa menyembah. Tetapi pada pelayanan apa yang dialami oleh barangkali oleh banyak orang, masih ada anggapan bahwa gereja adalah tempat ibadah. Bagi kita, rumah juga menjadi tempat ibadah. Tapi bagi anggapan banyak orang yang mengatakan gereja adalah tempat ibadah sehingga rumah adalah tempat tinggal. Rumah hanya rumah biasa, tempat tinggal kita. Ada yang menganggap gereja adalah tempat kudus sementara rumah menjadi tempat biasa, tidak terlalu kudus. Sehingga ada orang yang memperlakukan kalau di gereja berlaku sopan dan di rumah bisa sesuka-suka. Saya mau katakan bahwa rumah bukan menjadi tempat yang tidak bisa beribadah. Rumah harus menjadi tempat kita beribadah. Sama seperti gereja. Bagaimana kita berlaku di gereja, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan. Di rumah pun seharusnya kita merasakan terus kehadiran Tuhan. Kalau orang menganggap bahwa gereja adalah tempat ibadah, rumah tempat biasa, di gereja kita berlaku ramah, lalu di rumah kita bisa marah-marah, di gereja kita semua bersalam-salaman, sementara di rumah bermalas-malasan. Saya kira ini adalah perkara yang sangat menyimpang dari kebenaran.
Di rumah kita harusnya sungguh-sungguh bisa hidup dengan santun, hidup dengan sopan, hidup dengan penuh kasih, hidup dengan tenang, hidup dengan tolong-menolong, hidup dengan jujur. Tidak berarti bahwa kalau di gereja jujur, di rumah bisa bohong, di gereja kita bisa santun dan sopan, di rumah kita bisa urakan, tidak. Tidak ada hukum yang mengatakan hal seperti itu. Justru itulah saudara, pada hari-hari sekarang ini, kita harus mulai mencamkan, kita sudah harus mulai berpikir bahwa rumah harus menjadi tempat kudus bagi Allah. Katakan amin, saudara. Itu sebab ada orang yang kalau hari Minggu masih baik-baik, nanti setelah hari Selasa, ya, mulai kurang baik. Ada banyak orang berkata, saudara, kalau masih pulang dari gereja, wah mereka menjaga langkahnya, mereka berbuat baik, mereka santun. Kalau ada temannya berbohong, kamu bohong nih, ini baru hari Minggu lu baru keluar gereja, lu baru keluar gereja sudah berani berdusta, lu baru keluar gereja sudah berani berbohong. Ya seolah-olah kalau baru keluar gereja baik, Senin masih bagus-bagus, Selasa sudah mulai kurang bagus, Rabu mulai berbuat dosa, Kamis makin buat dosa lagi, Jumat mulai nyesal, Sabtu datang ke gereja atau Minggu. Kita tidak hidup seperti itu, saudara. Kita tidak diatur seperti itu. Kita hidup dari hari Minggu ke hari Minggu, dari hari Senin ke hari Senin, dari hari Selasa ke hari Selasa. Kita hidup di dalam kebenaran Allah. Katakan amin, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ini tidak berlaku bagi kita. Tidak. Bagi kita berlaku bahwa kita hidup di hadapan Allah seperti khotbah 2 minggu yang lalu. Setiap hari hidup di hadapan Allah, menghadap Allah dan selalu berada di hadapan Allah. Jadi jika demikian saudara, apa yang harus kita katakan? Bahwa rumah kita harus menjadi tempat ibadah kita. Sekarang ini sudah fakta bahwa rumah menjadi tempat ibadah. Kita tidak setuju saudara bahwa di rumah orang dilarang beribadah. Baik pada masa pandemi dan tidak pandemi COVID-19. Kita dengar ada yang dilarang ibadah di satu tempat. Ada RT yang datang melarang orang ibadah di satu tempat. Dan puji Tuhan mereka sudah berdamai. Tetapi yang mau saya katakan adalah di rumah kita berhak beribadah. Merayakan satu syukuran ulang tahun, merayakan satu syukuran pesta pernikahan dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Rumah harus menjadi pusat penyembahan yang pertama. Rumah harus menjadi mesbah dari unit yang terkecil yang pertama, dan di rumahlah orang mulai mengenal Tuhan secara benar. Itu sebabnya kita selalu tekankan bahwa fungsi rumah kita kembalikan, fungsi ayah kita kembalikan. Fungsi rumah dikembalikan sebagai mesbah dan fungsi ayah dikembalikan sebagai imam. Katakan amin, saudara. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita tersentak bahwa hari-hari ini, beberapa waktu yang lalu ada patung Yesus Kristus di Ohio yang terbakar, saudara. Tingginya 19 meter, lebarnya 12 meter, itu terbakar. Lalu yang kedua kita dengar baru beberapa hari lalu, sebuah gereja Christ Cathedral di Paramount Serpong di Tangerang terbakar juga, habis. Saudara, saya tidak tahu. Kalau kita mengulang kembali kepada peristiwa-peristiwa yang lalu, ada banyak sentra-sentra ibadah yang terbakar. Lalu orang bertanya-tanya, apakah gerangan? Apakah Tuhan tidak menjaga? Apakah Tuhan tidak menjaga nama baiknya? Apakah Tuhan tidak menjaga reputasinya? Saudara dengar baik-baik, apakah kalau patung Yesus Kristus terbakar? Apakah kalau rumah gedung gereja yang megah dengan mega church yang hebat lalu terbakar? Lalu Yesus atau Tuhan atau Allah ikut terbakar? Tidak, saudara. Allah tidak pernah mewakilkan dirinya kepada lembaga. Allah tidak pernah mewakilkan dirinya kepada fisik, kepada gedung, kepada apapun. Saudara, di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 8 dikatakan, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, akan kemasyuranku kepada yang lain. Aku tidak memberikan kemasyuranku kepada patung atau kepada apapun. Allah tidak pernah memberikan atau mewakilkan dirinya sehingga gedungkah, semaraknya sesuatukah menjadi perwakilan kemuliaannya. Tidak pernah. Baik di dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat 8 dan juga Yesaya pasal 48 ayat 11. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, lalu apakah maksudnya membangun tempat kudus bagi Allah? Ini penting kita perhatikan. Yang pertama saudara, perlu kita sadari, saatnya kita membangun satu kehidupan yang berkenan kepada Allah agar Tuhan hadir. Saya ulang saudara, membangun tempat suci bagi Allah adalah saatnya kita membangun satu kehidupan yang berkenan kepada Allah agar Ia hadir. Jadi bukan lagi benda, bukan lagi fisik, bukan lagi sekedar sesuatu yang nampak bisa diraba, tetapi sesuatu yang kita bangun bukan sekedar fisik, tetapi sebuah tatanan hidup makro dan mikro kosmik, saudara. Satu kehidupan di jagat ini yang ada dalam pengendalian kita. Kalau rumah ada dalam pengendalian kita, mari kita tata rumah kita. Jadi tempat hadirnya Tuhan. Katakan amin, saudara.
Kalau saudara mimpin lembaga dan saudara adalah orang yang kompeten dalam lembaga itu, mari saudara atur, saudara tata lembaga itu, tempat kehadiran Tuhan. Saudara dimanapun saudara berada, dimanapun saudara hadir, dimanapun saudara berperan, semua itu harus saudara peran, saudara lakoni, saudara jalankan sehingga Tuhan berkenan dan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir, Dia pasti memberkati seperti dikatakan tadi dalam pembacaan kita, aku tidak lagi muak, aku tidak lagi jijik terhadap kamu, aku berkenan kepada kamu. Ini penting. Saudara, kita jangan memanipulasi Tuhan dengan memoles segala sesuatu, membuat segala sesuatu indah kelihatan. Tapi Tuhan berkata, aku sudah lama menolaknya. Aku sudah lama tidak berkenan kepadanya. Aku benci, aku jijik kepadanya. Sementara Tuhan katanya hanya berada pada hati orang-orang yang hancur. Di dalam kitab Yesaya dikatakan Tuhan bertahta, aku bertahta di tempat yang maha tinggi. Tapi aku juga bersama-sama dengan orang yang hatinya hancur, yang remuk redam. Itu sebabnya selalu kita ditekan, dilarang untuk tidak berlaku semena-mena, berlaku sadis, berlaku keji terhadap orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, jadi bukan lagi sekedar fisik, tetapi satu tatanan hidup yang ada di dalam kemampuan kita. Satu sistem kehidupan yang ditata, satu sistem kehidupan, satu pola kehidupan yang kita jalani, kita hidupi sehari-hari sehingga berpadanan dengan kehendak Allah. Amin, saudara. Jadi hidup kita yang kita tata berpadanan dengan kehendak Allah. Tanggung jawab kita, peran kita, fungsi kita, semua berperan dengan Allah. Jika kita melakukannya seperti itu sama dengan membangun satu tempat kudus bagi Allah. Kalau itu menyangkut rumah kita, mari kita tata rumah kita. Mari kita bangun rumah kita dengan sistem dan tata kelola yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Saudara, ada banyak rumah dibiarkan. Ini bukan soal rumah secara fisik, tapi saya mau bicara rumah tempat menjadi sentra ibadah. Rumah tempat bagaimana kita berpikir bahwa di rumah kita itu Tuhan mesti hadir. Dulu saudara kita anggap gereja suci dan rumah kurang suci. Dulu orang menganggap gereja sakral, sementara rumah apa dia? Brutal. Oh tidak, saudara. Jadi saatnya sekarang tidak lagi kita berpikir demikian. Kita bertobat sungguh-sungguh. Rumah harus menjadi tempat kudus bagi Allah. Katakan amin. Saudara, periksai rumah kita. Saya termasuk orang yang sangat ekstrim dalam hal ini. Termasuk kepada anak-anak saya sejak kecil. Saya tidak izinkan televisi menjadi satu tayangan penghiburan semata. Semua yang bersifat misalnya penumpahan darah, ada kekejian, tayangan kekejian, penumpahan darah, hantu-hantu, horor, okultisme, bohong, kekocakan-kekocakan yang konyol tidak diizinkan. Dan saya izinkan, kita cari kertas, kita berikan kepada anak-anak dan anak-anak sendiri menginventarisir mana tontonan yang bisa ditonton, mana tontonan yang tidak bisa ditonton. Dalam bahasa yang lebih lugas, mana tontonan dan mana tuntunan. Mereka diajar untuk itu. Tentu saya yang kasih kriteria. Semua yang bersifat hantu-hantu, okultisme, penyembahan berhala, darah, kekejian, itu semua mereka inventarisir. Dan anak saya yang sulung ketika masih SD sudah mimpin adik-adiknya untuk menginventarisir mana yang bisa ditonton, mana yang tidak bisa ditonton. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, rumah harus menjadi tempat kudus bagi Allah. Saatnya kita bersihkan rumah kita, katakan amin. Kita halau semua roh-roh duniawi dari dalam rumah kita. Kita tolak semua kenajisan dari dalam rumah kita. Kekudusan rumah kita, karena rumah kita adalah mezbah Allah yang pertama. Amin, saudara. Mezbah Allah yang pertama adalah rumah kita. Yang kedua, kalau rumah atau bukan semata hal fisik, tapi juga lembaga. Ini bukan sekedar lembaga. Tidak ada lembaga yang sempurna. Jangan mendewakan lembaga. Apakah sinode, apakah denominasi, apakah ajaran, atau apa yang kita patenkan sebagai sebuah lembaga. Tidak ada yang sempurna, saudara. Jadi kita membangun tempat kudus bagi Allah untuk Tuhan hadir, bukan sekedar yang fisik, tapi juga bukan sekedar lembaga. Allah tidak memberikan kemuliaannya kepada lembaga apapun yang menjadikannya setara sehingga ia bisa menggantikan Allah. Tidak bisa, saudara.
Ada banyak orang bisa berdebat karena aliran. Oh, saya aliran ini, saya aliran kepercayaan ini. Kami aliran Pantekosta, kami aliran karismatik, kami aliran Presbyterian. Dan orang bisa berdebat sampai kehilangan kasih persaudaraan hanya karena perdebatan-perdebatan itu. Kita bersyukur bahwa Dirjen Bimas Kristen Protestan sudah memberikan seruan, sudah memberikan imbauan supaya menghentikan semua perdebatan-perdebatan, entahkah itu perdebatan teologis, doktrinal, atau perdebatan perbedaan apa, supaya kita lebih menyatukan hati pada hari-hari ini kepada kasih persaudaraan, kepada semangat kebangsaan, karena kita dipanggil untuk sehati sepikir, ikut menuntaskan persoalan wabah yang sedang merajalela bukan saja di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kita harus sehati sepikir. Bahkan kita sekarang dipanggil untuk bisa lintas batasan-batasan. Keluar dari batasan-batasan agama. Keluar dari batasan kerangkeng-kerangkeng struktural. Keluar dari semua apa yang membatasi kita. Sehingga kita bisa berbuat baik kepada siapapun untuk menunjukkan kasih kita. Bukan untuk meninggikan panji lembaga kita. Amin, saudara. Itu cara membangun tempat kudus bagi Allah. Pendek kata, di mana Allah berkenan, disitulah tempat kudusnya dibangun. Dan kalau tempat kudusnya dibangun, dia berkenan, dia pasti memberkati kita. Itu sebab yang baik kita tidak ada istilah bahwa gereja besar, gereja kecil. Tidak bisa. Kita tidak punya istilah ada gereja besar, ada gereja kecil, ada gereja agung, ada gereja kurang agung, ada gereja mulia, ada gereja yang tidak mulia. Tidak ada. Di dalam kekristenan tidak ada rumah ibadah berklasifikasi seperti itu. Saya tidak tahu, saudara, bahwa hari-hari ini ada ungkapan-ungkapan seperti itu. Lahirnya dari siapa, siapa memulai, sehingga ada juga pendeta besar, ada pendeta kurang besar, ada pendeta yang kecil, ada pendeta yang sangat kecil, ada baju yang besar. Oh, hamba Tuhan itu telah tampil dengan baju kebesarannya, sementara hamba Tuhan yang satu muncul dengan baju kesempitannya, kekecilan. Ini semuanya, saudara, sangat tidak menyukakan hati Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita tidak terikat dengan spirit agama. Sehingga kita sendiri yang mengkategorikan, sementara Tuhan tidak pernah melakukan itu. Setiap gereja sebesar apapun, semegah apapun, jika ia telah gagal berfungsi sebagai rumah doa bagi segala bangsa, gagal berfungsi sebagai rumah persekutuan dan persaudaraan antar suku dan bangsa, gagal berfungsi sebagai rumah misi dan penginjilan untuk segala suku dan bangsa, sesungguhnya ia sudah mati dan gagal menyenangkan hati Tuhan. Saya ulangi, saudara. Setiap gereja sebesar apapun, semegah apapun, jika ia telah gagal berfungsi sebagai rumah doa bagi segala bangsa, gagal berfungsi sebagai rumah persekutuan dan persaudaraan bagi suku dan bangsa, gagal berfungsi sebagai rumah misi dan penginjilan untuk segala suku dan bangsa, dia sudah mati dan gagal menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus percaya bahwa lembaga-lembaga itu adalah alat-alat Tuhan saja. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam membangun tempat kudus bagi Tuhan? Yang pertama, bertobat. Saudara, kedengarannya bercanda, saudara. Tapi hari-hari ini kita harus bertobat. Saya berkata kepada diri saya, kau harus bertobat hari-hari ini. Dan saya banyak bertobat hari-hari ini, saudara. Hari-hari dalam banyak tinggal di rumah, saya merenungkan banyak perkara dan saya berkata, saya harus berubah dalam hal ini. Saya merenungkan banyak hal dan saya berkata kepada Tuhan, saya harus berubah dalam perkara ini. Saya harus berhenti dalam hal ini. Saya harus bertobat dalam perkara ini. Dan dengar baik-baik, berita yang up to date adalah pertobatan. Pertobatan harus berlaku tiap hari. Berita yang paling seru, yang paling cocok untuk setiap hari dilakukan adalah pertobatan. Pekerjaan untuk bertobat adalah pekerjaan yang up to date. Setiap hari, setiap saat, selama stay at home, kita harus lebih banyak bertobat, saudara. Katakan amin, saudara. Dan sering kali memang berita pertobatan ini dianggap sepele. Ada orang-orang yang sudah menganggap sudah terlalu lama memerankan satu peranan. Ada orang-orang yang sudah terlalu lama memegang satu fungsi. Sehingga dia berpikir dia sudah masuk tingkat kedewasaan rohani yang lebih besar dan dia berkata, saya tidak perlu bertobat. Dengar baik-baik, kita semua perlu bertobat. Setiap kali mezbah dibangun selalu dimulai dari hati yang berbalik kepada Allah. Katakan amin.
Setiap kali Abraham membangun mezbah, Yakub kembali ke Betel membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, dan setiap orang yang berbalik hatinya dia memperbaharui tingkah langkahnya, dimulai dari memperbaharui hatinya kepada Tuhan. Khotbah minggu lalu berkata, gagal mengubah hati, gagal mengubah segala sesuatu. Jadi ketika kita berbalik kepada Tuhan, membangun tempat kudus Tuhan, pertobatanlah yang pertama harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita percaya bahwa setiap kali mezbah dibangun selalu dimulai dari hati yang berbalik kepada Allah. Tingkat kembalinya hati kita kepada Tuhan membuat mezbah kita semakin sempurna dan hati kita semakin mencintai Yesus. Jadi saudara membangun tempat suci, saya percaya saudara ngerti ya prinsip membangun ini. Katakanlah ada satu bangunan lama, kita ingin membangun bangunan yang baru. Tidak bisa kita membangun di atas bangunan lama. Kalau kita ingin membangun bangunan yang baru, kita harus bongkar bangunan yang lama. Bangunan yang baru yang lebih besar, yang lebih megah, yang lebih bagus, yang lebih indah, yang ada pada konsep kita. Itu tidak bisa menggunakan dasar bangunan yang lama. Karena itu setiap kali kita membangun satu bangunan, kita harus membongkar dasar-dasarnya. Dan kita meletakkan dasar yang baru. Itu sebabnya pertobatan adalah kata kunci untuk membangun tempat kudus bagi Allah. Saudara yang tahu bagaimana saudara memandang rumah saudara selama ini. Apakah di rumah kita berlaku sesuka-suka, ngomong sesuka-suka, banyak praktik kecurangan dalam rumah dan banyak hal yang dirancang dengan segala hal-hal yang penuh dengan segala intrik di dalam rumah, dijauhkan Tuhan dari kita. Tapi dengan pindahnya ibadah dari gereja ke dalam rumah, Tuhan ingin mengatakan kepada kita bahwa aku berada di tengah-tengah kamu. Tempat tinggal menjadi kemah kediamanku. Dan Allah, aku berkenan kepada kamu, tidak lagi merasa muak terhadap kamu. Betapa hormatnya kita dibuat Tuhan. Allah mau hadir bersama-sama dengan kita. Betapa besarnya kasih Allah kepada kita. Dia mau hadir bersama-sama dengan kita. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang menjadikan semesta, alam semesta, semua jagat raya ini berkenan hadir di rumah kita. Betapa hebatnya, betapa besarnya kasih sayang Tuhan. Dan betapa hebatnya Tuhan menghargai lembaga yang ada pada kita yang disebut dengan rumah tangga itu. Jadi saya minta ayah-ayah, kumpulkan anak-anak, istri, dan selalu bersekutu dengan Tuhan. Pembacaan kitab suci kalau dulu pernah ditelantarkan, ambil, take over kembali. Menangkan rumah bagi Tuhan. Katakan amin, saudara. Membangun tempat kudus bagi Allah tidak diperkenannya dengan tangan yang cemar. Kalau kita kembali ke pola pembangunan bait suci di Yerusalem, yang Daud punya visi ingin membangun, punya beban, terpanggil. Baik panggilan ibadahnya dan juga panggilan seni yang ada pada Daud, ingin membangun bait suci. Bahkan bahan-bahan sudah dipesan dari Libanon, dari atas, dari utara. Hiram di sana sudah ada, dari Tirus. Supaya dipersiapkan kayu aras yang hebat-hebat dengan bahan-bahan yang hebat dipesan untuk membangun bait Allah. Tapi apa kata Tuhan? Kau tidak diperkenan membangunnya sebab tanganmu cemar. Kau tidak boleh membangunnya, yang akan membangunnya adalah anakmu. Saya tidak berkata sekarang kembali, tidak sedang berkata membangun fisik. Tapi dengar baik-baik, bahwa membangun tempat kudus bagi Allah tidak diperkenannya dengan tangan yang cemar. Jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Jauhkan segala berhala apapun. Ini yang kedua, saudara. Jadi kalau yang pertama bertobat, yang kedua singkirkan segala berhala. Jangan ada berhala apapun. Imamat 26 ayat 1. Imamat 26 ayat 1 berkata, janganlah kamu membuat berhala bagimu. Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Ayat 3 dikatakan, jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasil dan pohon-pohon di ladangmu akan memberikan buah. Saudara, bagaimana Allah bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Tapi Tuhan berkata jangan ada berhala di hadapanmu. Yesus menjadi Tuhan satu-satunya, katakan amin, saudara. Yesus menjadi pengharapan satu-satunya, katakan amin, saudara. Yesus menjadi andalan kita satu-satunya. Kalau dia menjadi Tuhan, berarti
Tuhan Lord yang empunya. Dia yang memiliki kita, sang majikan. Berarti kita hamba yang harus tunduk kepadanya dan menyenangkan hatinya. Jadi kalau tidak ada berhala, saya tidak mengatakan bahwa berhala-berhala sekarang mirip masih sama seperti berhala-berhala zaman dulu, zaman perjanjian lama. Barangkali saudara akan berkelit berkata, kami tidak punya berhala lain Pak. Di rumah kami tidak ada patung apapun. Di rumah kami tidak ada gambar-gambar yang kami puja. Kami tidak lagi menyembah batu, kami tidak menyembah gunung, kami tidak menyembah pohon, kami tidak sujud kepada kayu dan ukiran-ukiran lain. Tapi dengar baik-baik, tidak boleh ada perkara apapun yang mengisi hatimu, tidak boleh ada perkara apapun yang mengisi hatimu sehingga itu mengesampingkan Tuhan dari pikiran dan perasaan. Jika ada satu hal yang mengisi hati kita sehingga Tuhan bergeser dari pikiran dan perasaan kita, itulah berhala. Saudara, apa yang membuatmu berpikir berat dan berpikir sesering mungkin terhadap satu perkara, itu menjadi berhalamu. Apa yang kau pikirkan dengan sungguh-sungguh. Ada banyak orang-orang terjerat dalam pikiran-pikiran yang sangat murahan, saudara. Ada orang-orang yang selalu sepertinya puitis, sampai-sampai dia mengesampingkan segala hal sampai ibadah. Ada banyak orang ditanya sama teman pemudanya, "Woi bro, sudah lama gak ibadah ya? Kenapa gak kebaktian lagi?" Sejak perginya ketua pemuda kita yang pertama, hidup saya sepertinya ikut pergi dengan dia. Ketika pemain piano kita sudah tidak ada lagi, kayaknya udah gak gairah lagi dah ibadah kita. Kayaknya separuh dari hati saya dibawa sama dia. Sudah, kita tidak usah terlalu puitis seperti itu. Apapun yang menarik, menyita pikiran kita sehingga kita tidak lagi memikirkan Tuhan, sehingga kita tidak lagi taat pada Tuhan, kita tidak lagi tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, itu menjadi berhala kita. Para pengusaha-pengusaha pelaku bisnis terlalu irit, terlalu ekonomis berpikir, sehingga dia berpikir sia-sia membayar segala sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara masih ingat ketika seorang perempuan datang meminyaki kaki Yesus dengan narwastu yang murni? Bendahara Tuhan Yesus yang bernama Yudas Iskariot berpikir praktis dan ekonomis. Dia berkata, aduh sayang banget tuh. Uang sebanyak itu, upah 1 tahun, dituang begitu saja ke kaki, ditumpahkan begitu saja sia-sia percuma. Coba kalau uang itu dikumpul. Coba kalau uang itu dimanfaatkan untuk dibagi-bagi kepada orang miskin. Alkitab mencatat seolah-olah pada waktu itu Yudas sepertinya memikirkan nasib orang miskin. Padahal tidak. Dia adalah orang yang suka mencuri uang dari perbendaharaan yang dipegangnya. Saudara, kata Tuhan, orang miskin selalu ada di tengah-tengah kamu. Tapi dia telah melakukan yang terbaik bahkan sampai mengingat hari penguburanku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perhatikan. Tidak ada yang percuma, tidak ada yang boros. Tidak ada yang sia-sia. Sepanjang itu kita lakukan untuk kemuliaan dan hormat Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan, Tuhan akan balaskan berlipat-lipat ganda kepada kehidupan kita. Amin saudara. Saya percayakan hal itu. Sehingga saudara kekasih dalam nama Tuhan, mari kita singkirkan berhala-berhala itu. Pekerjaankah? Banyak orang yang pekerjaan sampai sudah seperti Tuhan. Sekarang orang dengan ibadah di rumah kelihatan lebih rileks, lebih santai. Saya berharap kita beribadah semua sama pada pukul 9. Tapi ada orang yang bisa merelay, ada orang yang bisa mengklik link kapan saja. Tetapi dengar baik-baik, yang paling utama bagi Tuhan adalah sikap hatimu. Sudahkah engkau menjadikan Dia yang terutama? Sudahkah kita menjadikan Yesus yang utama, Allah yang utama, Tuhan yang utama dari semuanya? Keutamaan Kristus di dalam segala sesuatu. Jika itu belum, maka kita sedang membuat berhala lain di dalam hidup kita. Kita tidak bisa membangun tempat suci, tidak membangun tempat kudus bagi Tuhan, jika masih ada berhala lain di dalam tatanan hidup yang sedang kita bangun dan Tuhan tidak menduduki tempat yang utama di dalamnya. Yang ketiga, bagaimana kita membangunnya? Hiduplah kudus, buanglah semua yang najis. Baik pekerjaan-pekerjaan perkara yang najis, juga pikiran-pikiran yang najis. Mari kita buka Imamat pasalnya yang ke-10. Imamat pasal 10 ayatnya yang ke-9 berkata begini, 9-11.
Janganlah engkau minum anggur atau minum minuman keras. Engkau serta anak-anakmu bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan supaya jangan kamu mati. Itulah satu ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Betul bahwa firman Tuhan ini turun kepada imam. Perintah ini turun kepada Musa untuk disampaikan kepada kaum Lewi, kepada imam-imam. Tetapi dengar baik-baik, dalam konteks perjanjian baru, kita semua orang percaya adalah imamat yang rajani. Di dalam konteks perjanjian baru, dalam konteks gereja Tuhan, tidak ada lagi imam yang harus dari Bani Lewi, tidak. Ketika Yesus telah terhisap ke dalam imam dari keturunan Melkisedek, dalam kelompok golongan Melkisedek, imam sudah berubah. Tidak lagi turun dari marga Lewi, tapi sudah bisa marga-marga lain. Imamat yang rajani. Itu sebabnya dalam perjanjian baru kita semua dipanggil sebagai imam. Nah, kalau kita dipanggil sebagai imam, kita hidup kudus. Di topi imam itu ada ditulis, saudara, kudus bagi Tuhan. Special for God. Hanya untuk Tuhan. Ditulis di dahi kita, dalam pikiran-pikiran kita. Tertulis semestinya khusus bagi Tuhan. Dalam kitab Kolose dikatakan di situ karena Kristus telah membangkitkan kamu dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Imam harus sanggup mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kudus secara individual, tapi juga kudus secara komunal, kudus secara universal. Saya mau katakan begini, saudara, ada banyak orang Kristen bisa menjadi suci di gereja, bisa menjadi kudus di gereja, tapi secara universal, secara dosa secara umum, dia masih melakukannya. Ada banyak orang-orang yang dihormati, disegani, seorang pengusaha misalnya, dan duduk di gereja sebagai penatua, tapi sesungguhnya dia tidak mengupah karyawannya dengan benar, melakukan diskriminasi, melakukan pembalakan hutan, pembakaran hutan, merusak tatanan ekosistem. Dan itu tidak dituduh karena tidak dosa individual. Karena itu dosa universal, orang masih menganggap dia baik. Tapi dengar baik-baik, kita bertanggung jawab kepada Tuhan terhadap seluruh alam ciptaannya, termasuk ekosistem. Itu kenapa kita dipanggil menjadi juru damai untuk seluruh ciptaan Allah. Mengatakan shalom sesungguhnya, menyatakan sejahteralah bagi seluruh jagat raya ciptaan daripada Allah, alam semesta. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita harus kudus secara individual, kudus secara komunal, dan kudus secara universal. Menyikapi dosa-dosa yang ada bukan cuma dosa individual seperti yang saya katakan tadi, tapi juga dosa-dosa universal. Gereja harus tegas dari dalam hal ini. Saudara, saya tidak sedang menghakimi orang-orang lain. Saya tidak sedang berdiri dan berperan menyatakan penghukuman terhadap beberapa kelompok. Tapi dengar baik-baik, kita harus ikut menyesal apabila ada segelintir orang-orang Kristen yang diberkati secara finansial begitu rupa, tapi juga terlibat dalam praktik-praktik kegelapan, praktik-praktik bisnis yang keliru, yang tidak dikenan Tuhan. Kita juga ikut terhisap di dalam dosa universal seperti itu. Kita harus mengaku di hadapan Tuhan. Saudara ingat, rumah Tuhan itu terang, katakan amin. Sekali lagi saya katakan, rumah Tuhan, tempat kudus Tuhan itu penuh cahaya. Tidak ada kegelapan di dalamnya. Tidak ada kegelapan sedikit pun. Mari kita buka 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 17. Dikatakan di situ, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah itu, bahwa aku akan diam bersama-sama dengan mereka, hidup di tengah-tengah mereka, aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, jangan ada lagi noda kekafiran. Amin.
Tidak boleh ada lagi noda kekafiran, tidak ada praktik-praktik kegelapan. Semua yang bersifat gelap adalah wilayah kekuasaan kegelapan. Dan siapakah penguasa kegelapan? Iblis, saudara. Penguasa kegelapan adalah iblis, sementara Yesus Kristus adalah terang. Alkitab mencatat Allah itu terang. Barang siapa yang berjalan di dalam aku, tidak berjalan di dalam gelap, melainkan di dalam terang. Sebab dia telah memiliki terang. Akulah terang hidup, kata Tuhan Yesus. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, semua praktik-praktik kegelapan yang najis, yang tidak dikehendaki Allah, kita tinggalkan, kita berhentikan. Yang namanya gelap, itu sebab seringkali orang berpikir, oh kuasa-kuasa kegelapan, berarti iblis bekerja di situ. Penguasa kegelapan, iblis itu. Bisnis gelap, berarti iblis di situ. Pacar gelap, berarti iblis di situ. Istri gelap, berarti iblis di situ. Bisnis gelap, berarti iblis di situ. Dan semua praktik-praktik gelap, iblis yang menguasainya. Dan setiap sisi-sisi gelap dari kehidupan dan tidak pernah diterangi Kristus adalah juga iblis penguasanya di situ. Dan iblis mempertahankan supaya siapapun yang terlibat dalam praktik kegelapan itu tidak boleh keluar dari situ. Itu sebabnya iblis memberikan intimidasi, ancaman, menakut-nakuti. Sehingga orang seringkali tidak bisa keluar dari kegelapan. Tapi semua yang gelap katanya, kalau sudah diterangi oleh cahaya Kristus, semua akan merdeka dan orang-orang akan dimerdekakan. Haleluya. Saya mengajak kita merenung. Saudara dengar baik-baik. Kita ini tidak bisa menjadi Kristen asal-asalan lagi. Kita ini tidak bisa menjadi Kristen yang Kristen-Kristenan. Saya mau tanya kita, saudara. Pertanyaan ini saya ajukan beberapa waktu lalu juga kepada anak-anak saya. Menurut saudara, apakah nanti orang yang masuk ke dalam rumah Bapa di surga itu, orang-orang yang akan masuk kepada surga, langit baru, bumi baru, tanah air surgawi, adalah orang-orang Kristen biasa-biasa? Apakah semua orang yang Kristen akan masuk ke sana? Dengar baik-baik. Tidak mungkin, saudara. Bisakah sembarang orang masuk ke dalam rumah Allah? Bisakah sembarang orang, saudara? Tidak bisa. Hanya orang-orang yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya. Orang-orang yang sesungguhnya setiap hari mempertaruhkan hidupnya, melewati kematian demi kematian dan mematikan keinginan-keinginan dagingnya, adalah orang-orang yang bisa masuk ke situ. Tidak mungkin bisa sembarang orang. Saya sampaikan dalam beberapa waktu lalu, ketika adakah orang muda yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah tapi masih membawa perkara dunia? Tidak bisa. Orang-orang yang tinggal di sana adalah orang-orang yang telah tidak lagi bersekutu dengan dunia, tidak lagi berpacaran, tidak lagi membangun hubungan dengan dunia, tidak lagi bergulat dengan kenikmatan dunia, tapi orang-orang yang sudah mengarahkan seluruh hidupnya kepada keinginan-keinginan Allah di dalam dia. Karena itu saudara, buanglah apa yang najis. Mari kita buka Ayub 14 ayatnya yang keempat. Ayub 14 ayat keempat, begini bunyi firman Tuhan dalam Ayub pasal 14 ayat yang keempat, berkata begini, siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Siapa yang dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Tidak mungkin ada berkat dari yang najis. Kekayaan bisa muncul dari yang najis? Bisa. Bisakah orang Pak menjadi kaya walaupun dia curang? Bisa. Bisakah Pak orang jadi kaya kelihatan makmur padahal dia berlaku korup? Bisa. Bisakah Pak orang menjadi kaya dan kelihatan makmur bahkan lebih menguasai banyak hal padahal dia tipu-tipuan, tipu sini dan tipu sana? Bisa. Tapi dengar baik-baik. Bisakah orang diberkati berlaku curang? Tidak bisa. Bisakah orang diberkati berlaku korup? Tidak bisa. Bisakah orang diberkati dengan tipu-tipuan ke sana ke sini? Tidak bisa. Sebab Alkitab mencatat dalam kitab Amsal pasal yang 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Amin, saudara. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Artinya apa, saudara? Itu sebab ada orang-orang yang kelihatannya kaya, sangat kaya, tapi juga sangat susah. Sangat menderita. Ada orang yang uangnya banyak, hartanya berlimpah, dan kelihatannya makmur, tapi punya penyakit bawaan. Saya tidak sedang menghakimi, tapi saya sedang menampakkan kepada kita perkara-perkara yang sebenarnya, mana yang sedang dibenci Allah dan mana yang berkenan kepada Allah.
kita sedang membangun tempat kudus bagi Allah, mari kita hidup dengan berkenan. Patahkan semua, tolak semua kenajisan, termasuk keinginan-keinginan yang kotor. Kita patahkan, hari-hari ini kita bertobat kepada Tuhan. Karena Allah sedang mencari sisa umat yang layak, yang pantas masuk ke dalam kerajaannya. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, ada orang yang kelihatan kaya, tapi banyak masalah. Bukan tidak banyak orang yang beruang, berduit, bisa telepon kita dan diskusi kepada kita, minta jalan keluar. Tapi ada banyak sekali orang yang tidak bisa mendapatkan jalan keluar. Karena sama seperti orang kaya yang bodoh yang datang kepada Tuhan ketika dikatakan jual seluruh hartamu dan kembalilah kepadaku, dan orang itu tidak bisa. Dan akhirnya sekalipun dia punya banyak, dia tidak bisa menikmatinya. Dijauhkan Tuhan dari kita akan hal itu. Haleluya. Orang yang tidak bisa sejahtera dan tidak bisa berbagi yang menikmati kekayaannya adalah tanda bahwa kekayaannya itu bukanlah berkat Tuhan. Jadi dengar baik-baik, sekalipun ada orang menerima berkat atau menerima kekayaan, berlimpah ruah kelihatannya, tapi dia tidak bisa menikmatinya. Kekayaan itu bukan berkat. Berkat bukan kekayaan. Berkat adalah dari Tuhan. Dan Alkitab mencatat susah payah tidak menambahinya. Mari kembali kita bertobat, singkirkan semua berhala, dan hiduplah dalam kekudusan. Buang semua yang najis, jangan ada lagi noda kekafiran. Hidup dalam kebenaran. Izinkan Tuhan berkenan seperti perkataannya. Aku akan membangun kemahku di tengah-tengah kamu. Tinggal berdiam di tengah-tengah kamu. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dan aku tidak lagi muak, melainkan berkenan kepada hidupmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuduskanlah firman-Mu di dalam kami dan kami di dalam firman-Mu. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kepada Tuhan. Mari berdiri di tempat saudara. Saya jemput saudara bangkit berdiri dan kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Haleluya. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Dimanapun saudara sekarang berdiri, di rumah saudara masing-masing, atau bahkan di tempat-tempat lain yang bukan di rumah, barangkali ada yang berbaring di tempat sakit, saudara dengar baik-baik, Tuhan mengasihimu. Mari sungguh-sungguh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan sebentar kita akan masuk perjamuan suci. Katakan kepada Tuhan, aku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku
menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Saya minta kita bersiap diri untuk masuki perjamuan suci. Haleluya. Masing-masing kepala keluarga atau ada anak sulung, saudara boleh membagikan roti dan anggur. Sekarang saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara, dan anggur di tangan kiri saudara. Saudara dengarkan firman Tuhan. Mari saudara angkat anggur di tangan kiri dan roti di tangan kanan. Camkan baik-baik bagaimana Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita dan menebus dosa kita. Bapa yang baik, kuduskanlah roti dan anggur yang masing-masing telah kami pegang, menjadi peringatan akan Kristus yang mati di kayu salib, akan darahnya yang kami minum tercurah, dan akan tubuhnya yang kami makan terpecah. Kuduskan bagi kami dan kuduskanlah perjamuan suci ini. Haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman, dengan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang pindahkanlah cawan anggur ke tangan kananmu dan angkatlah tinggi, camkanlah. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman dan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Naikkanlah syukur kepada Tuhan sungguh-sungguh. Berterima kasihlah atas kasih-Nya, atas pengorbanannya yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tiada henti-hentinya. Dari zaman ke zaman, dari keturunan kepada keturunan, bagi kami orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari ini Tuhan masih terus beri kesempatan kepada kami menikmati persekutuan kami dengan Tuhan, dengan firman, dengan Roh Kudus, dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah kebenaran-Mu di dalam kami dan berilah kami kekuatan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk Tuhan, kuasa-Mu yang terjadi, kehendak-Mu yang terjadi, sebab hanya Tuhan saja yang berkuasa membebaskan kami dari wabah virus corona ini. Tuhan berkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, dan semua gugus tugas dari semua bagian apapun. Tuhan memberkati sehingga ya Bapa, persoalan ini cepat mereda dan hidup kembali pulih. Berkatilah orang-orang yang kehilangan mata pekerjaannya, mata pencahariannya dengan cara-Mu yang ajaib, dan pakailah kami menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk terulur dan memberkati saudara-saudara kami yang lainnya. Nama Tuhan dihormati dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami terus Tuhan berharap percaya kepadamu dalam persembahan yang telah kami berikan. Tuhan, kuduskan persembahan kami, dipakai untuk pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Berkenanlah Tuhan atas kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Saudara yang kekasih, sidang jemaat Tuhan, mari angkat tanganmu, percayalah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan hari ini kekal. Sampai selama-lamanya kita yang percaya berkata, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah kita sudah selesai. Dan jangan lupa bahwa hari Rabu kita beribadah bersama-sama dalam Penjala Rabu, Komsel Penjala Live Zoom. Kita bersama-sama semua, saya meminta supaya kita bisa manfaatkan waktu-waktu di rumah ini. Tetap beribadah kepada Tuhan, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, jaga jarak. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Sola Gracia, rumah kita bersama.